Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pelayanan prima yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Salsabila, dan teman-teman saya, Arliani Yunika, Harinda Yunia, dan Sulis Saumi Fatin. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang SOP dalam memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai pelanggan. Pengertian SOP dalam bantuan masyarakat sebagai pelanggan. Pada dasarnya, SOP adalah suatu perangkat lunak pengatur yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. Oleh karena prosedur kerja yang dimaksud bersifat tetap, rutin, dan tidak berubah-ubah, prosedur kerja tersebut dibakukan menjadi dokumen tertulis yang disebut sebagai Standard Operating Procedure. Pengertian standar operasional prosedur lainnya adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok kerja agar dapat mencapai tujuan organisasi. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Sedangkan pengertian SOP dalam bantuan masyarakat sebagai pelanggan yaitu aturan ataupun strategi yang dibuat oleh suatu perusahaan yang bertujuan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat atau pelanggan. Adapun strategi pelayanan adalah suatu strategi untuk memberikan layanan dengan mutu yang sebaik mungkin kepada para pelanggan. Strategi pelayanan yang efektif harus didasari oleh konsep atau misi yang mudah dimengerti oleh seluruh individu dalam perusahaan dan diikuti oleh berbagai tindakan nyata yang bermanfaat bagi para pelanggan serta mampu membedakan perusahaan yang menerapkan sistem strategi tersebut dengan para pesaingnya sehingga perusahaan mampu mempertahankan pelanggan yang ada dan mampu menarik pelanggan baru. Pelayanan kepada pelanggan adalah tentang memberikan sesuatu kepada pelanggan tentang apa yang mereka inginkan, atau mungkin ini tentang memuaskan pelanggan. Terkadang mereka berkata bahwa ini adalah mengenai cara membuat pelanggan senang. Pandangan sekilas tentang jawaban ini mungkin terdengar benar, tetapi tidak ada yang benar-benar betul. Katakanlah jika Anda menjalankan sebuah restoran, jika pelanggan Anda masuk ke restoran dan meminta beberapa peralatan kantor, apakah Anda mampu memberikan apa yang pelanggan tersebut inginkan? Tentu tidak. Maka hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah mengatakan dengan sopan bahwa mereka dapat pergi ke toko peralatan kantor dan membelinya di sana. Jadi, pelayanan kepada pelanggan bukanlah tentang memberikan hal-hal yang diinginkan pelanggan atau bahkan memuaskan pelanggan itu. Hal itu juga merupakan cara kita untuk melakukan pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu strategi pelayanan pelanggan yang efektif. Strategi pelayanan terhadap pelanggan yang efektif memerlukan beberapa unsur pendukung sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi yang dapat menjadi media untuk mengembangkan budaya perusahaan yang menitikberatkan pada penyempurnaan kualitas pelayanan. Yang kedua, teknologi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki sumber daya, metode kerja, dan sistem informasi untuk mendukung upaya perbaikan kualitas pelayanan. Yang ketiga, ada sumber daya manusia yang memiliki sikap, perilaku, pengetahuan, dan kemampuan yang mendukung efektivitas strategi pelayanan. Dalam pelayanan yang efektif, faktor utama yang paling penting yaitu terletak pada sumber daya manusia yang dimiliki. Jika sumber daya manusia suatu perusahaan memiliki sikap ramah, jujur, rajin, dan bertanggung jawab, maka perusahaan tersebut telah memiliki modal untuk menciptakan pelayanan dan kepuasan terhadap masyarakat sebagai pelanggan. Adapun media lain seperti teknologi yang tersedia hanyalah sebagai faktor pendukung untuk meningkatkan pelayanan. Jadi kunci utama dalam menciptakan pelayanan dan kepuasan terhadap pelanggan terdapat pada karakter pada sumber daya manusia pada perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu konsep kualitas pelayanan. Terdapat 5 dimensi kualitas jasa pelayanan
menurut Parasuraman 1998, yaitu yang pertama ada bukti langsung atau tangibles. Bukti langsung merupakan bukti fisik suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Indikator yang dapat diukur dari tangible ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi gedung, dan yang kedua itu ada kondisi sarana penunjang. Hubungan wujud fisik dengan kepuasan pelanggan adalah wujud fisik mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik persepsi pelanggan terhadap wujud fisik pada suatu perusahaan, maka kepuasan pelanggan juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika persepsi pelanggan terhadap wujud fisik buruk, maka kepuasan pelanggan juga akan semakin rendah. Yang kedua ada kehandalan atau reliability, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Dalam unsur ini, pemasar dituntut untuk menyediakan produk atau jasa yang handal. Produk atau jasa jangan sampai mengalami kerusakan atau kegagalan. Dengan kata lain, produk atau jasa tersebut selalu baik. Indikator yang dapat diukur dari reliability ini adalah memberikan pelayanan sesuai janji, memberikan pelayanan tepat waktu, dan juga memberikan informasi kepada pelanggan tentang kapan pelayanan yang dijanjikan akan direalisasikan. Hubungan kehandalan dan kepuasan pelanggan adalah kehandalan mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik persepsi pelanggan terhadap kehandalan perusahaan, maka kepuasan pelanggan juga akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika persepsi pelanggan terhadap kehandalan buruk, maka kepuasan pelanggan juga akan semakin rendah. Yang ketiga ada daya tanggap atau responsiveness, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat, tanggap, dan akurat. Indikator yang dapat diukur dari responsiveness ini adalah memberikan pelayanan yang tepat, keinginan dan kerelaan untuk membantu atau menolong pelanggan. Yang ketiga ada karyawan cepat tanggap terhadap jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Hubungan daya tanggap dengan kepuasan pelanggan adalah daya tanggap mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik persepsi pelanggan terhadap daya tanggap perusahaan, maka kepuasan pelanggan juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika persepsi pelanggan terhadap daya tanggap staf yang ada di perusahaan itu buruk, maka kepuasan pelanggan juga akan semakin rendah. Yang keempat ada jaminan atau asuransi. Mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf. Bebas dari bahaya, resiko, dan keraguan-raguan. Pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan dapat menumbuhkan rasa percaya pada pelanggan kepada perusahaan. Indikator yang dapat diukur dari asuransi ini adalah perilaku karyawan yang dapat membuat pelanggan merasa aman saat menggunakan jasa pelayanan perusahaan. Yang kedua, karyawan yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat menjawab pertanyaan dari pelanggan. Adanya jaminan keamanan dari suatu perusahaan akan membuat pelanggan merasa aman dan tanpa ada rasa ragu-ragu untuk melakukan aktivitas jasa pada suatu perusahaan. Di samping itu, jaminan dari suatu perusahaan juga akan berpengaruh pada kepuasan pelanggan karena apa yang diinginkan pelanggan dapat dipenuhi oleh perusahaan, yaitu dengan pengetahuan dan keterampilan dari karyawan perusahaan tersebut. Kesopanan dan keramahan dari karyawan akan membuat pelanggan merasa dihargai
sehingga mereka puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu empati. Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Indikator yang dapat diukur dari empati ini adalah karyawan memahami keperluan yang khusus dari pelanggan, karyawan memberi kesempatan bertanya bagi pelanggan, karyawan memberi perhatian penuh pada saat melakukan transaksi dengan pelanggan. Hubungan empati dengan kepuasan pelanggan adalah empati mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik persepsi pelanggan terhadap kepedulian yang diberikan oleh perusahaan, maka kepuasan pelanggan juga akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika persepsi pelanggan terhadap kepedulian yang diberikan oleh perusahaan buruk, maka kepuasan pelanggan juga akan semakin rendah. Lalu yang selanjutnya ada faktor penilaian kepuasan pelanggan. Dimensi dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan, Sunarto mengidentifikasikan ada 7 dimensi dasar dari kualitas, yaitu yang pertama ada kinerja, yaitu tingkat absolut kinerja barang atau jasa pada atribut kunci yang diidentifikasi para pelanggan. Lalu yang kedua ada interaksi pegawai, yaitu seperti keramahan, sikap hormat, dan juga empati yang ditunjukkan oleh masyarakat yang memberikan jasa atau barang. Lalu yang ketiga ada keandalan, yaitu konsistensi kinerja barang atau jasa dan juga toko. Lalu yang keempat ada daya tahan, yaitu rentan kehidupan produk dan juga kekuatan umum. Yang kelima ada ketepatan waktu dan kenyamanan, yaitu seberapa cepat produk diserahkan atau diperbaiki, seberapa cepat produk dan informasi atau jasa yang diberikan. Lalu selanjutnya yang keenam ada estetika, yaitu lebih pada penampilan fisik barang atau toko dan juga daya tarik penyajian jasa. Lalu yang terakhir ada kesadaran akan merek, yaitu dampak positif atau negatif tambah atas kualitas yang tampak, yang mengenal merek atau nama toko atas evaluasi pelanggan. Lalu selanjutnya ada faktor pengukur kepuasan pelanggan. Untuk mengukur tingkat kepuasan para pelanggan, Kotler berpendapat ada 4 metode yang bisa digunakan untuk mengukur kepuasan para pelanggan, yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran. Perusahaan yang memberikan kesempatan penuh bagi para pelanggannya untuk menyampaikan pendapat atau bahkan keluhan mereka merupakan perusahaan yang berorientasi pada pelanggan atau customer oriented. Lalu yang kedua ada survei kepuasan pelanggan. Sesekali, para perusahaan perlu melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap kualitas jasa maupun produk yang perusahaan tersebut buat. Survei ini dapat dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner oleh karyawan perusahaan kepada para pelanggan. Melalui survei tersebut, perusahaan dapat mengetahui kekurangan dan juga kelebihan produk atau jasa para perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut dapat melakukan perbaikan pada hal-hal yang dianggap kurang oleh para pelanggan. Lalu yang ketiga ada ghost shopping. Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang perusahaan atau ghost shopper untuk bersikap sebagai pelanggan di perusahaan pesaing dengan tujuan para ghost shopper tersebut dapat mengetahui
kualitas pelayanan dari perusahaan pesaing, sehingga dapat dijadikan sebagai koreksi terhadap kualitas pelayanan perusahaan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada analisa pelanggan yang hilang. Metode ini dilakukan oleh perusahaan dengan cara menghubungi kembali para pelanggannya yang telah lama tidak berkunjung atau melakukan pembelian lagi di perusahaan tersebut karena telah berpindah kepada perusahaan pesaing. Selain itu, perusahaan dapat menanyakan sebab-sebab berpindahnya pelanggan tersebut ke perusahaan pesaing. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, hubungan antara lembaga atau perusahaan dengan pelanggan menjadi lebih harmonis. Yang kedua, memberikan dasar yang baik bagi para pelanggan dan terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi para perusahaan. Lalu selanjutnya, reputasi perusahaan pun menjadi baik di mata para pelanggan dan laba menjadi semakin meningkat. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan adalah pengertian SOP dalam bantuan masyarakat sebagai pelanggan, yaitu aturan ataupun strategi yang dibuat oleh suatu perusahaan yang bertujuan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat atau pelanggan. Adapun strategi pelayanan yaitu suatu strategi untuk memberikan layanan dengan mutu yang sebaik mungkin kepada para pelanggan. Strategi pelayanan efektif itu dapat meliputi struktur organisasi, teknologi yang dimiliki, dan karakter dari sumber daya manusia suatu perusahaan. Konsep kualitas pelayanan terdiri dari 5. Yang pertama, bukti langsung. Yang kedua, kehandalan. Ketiga, daya tanggap. Keempat, jaminan. Dan terakhir, kelima, empati. Faktor penilaian kepuasan pelanggan itu mencakup kinerja, interaksi pegawai, keandalan, daya tahan, ketepatan waktu dan kenyamanan, estetika dan kesadaran akan merek. Sedangkan faktor pengukur kepuasan meliputi sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan, ghost shopping, dan analisa pelanggan yang hilang. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.